Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama membuka di dalam ayat kita, Galatia 6 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu janganlah jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ayat itu saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Ketika kita berbicara tentang kasih, itu adalah hal yang mudah dalam kehidupan seorang Kristiani. Karena kekristenan kita identik dengan yang namanya kasih. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kepada kita manusia merupakan hal yang tidak mudah. Sebab mengasihi itu harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan, bukan dengan perkataan semata-mata. Ada pepatah mengatakan bahwa seseorang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi ketika orang itu mengasihi, pasti dia memberi. Wujud nyata dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan baik yang dilakukannya. Karena kita bersyukur, kita telah diselamatkan, sehingga kita mengalami kasih yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita wajib untuk kita berbuat baik. Dengan keselamatan yang sudah kita terima daripada Tuhan, mari kita mau wujudkan kasih itu dengan kita berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan itu, melainkan perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan yang sudah kita terima. Hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi hakikatnya yaitu sikap hati kita di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan yang baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian hidup bagi orang lain. Ada banyak orang di dunia ini tidak lagi paham dengan kekristenan. Bukan karena ajarannya, bukan karena doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku orang Kristen itu sendiri yang seringkali justru menjadi batu sandungan atau justru sekali mempunyai sikap yang egois. Bahkan ada orang-orang Kristen yang tidak peduli kepada sesamanya sehingga mereka tidak paham akan kekristenan itu. Tetapi mari, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, kita mau wujudkan dengan kita berbuat baik kepada sesama kita. Kita akan melihat pagi hari ini, berapa lama sih kita harus menunjukkan perbuatan baik kita di dalam dunia ini? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi, jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Berarti ini menunjukkan sikap yang terus-menerus, bukan hanya sesekali atau musiman. Tetapi firman Tuhan katakan untuk kita berbuat baik itu kita tidak bosan. Mungkin itu terus-menerus, ada kalanya membuat hidup kita bosan. Kenapa sih kok harus terus-menerus? Tetapi itulah firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Kita harus lakukan bukan musiman, bukan sehari dua hari, tetapi itu kita harus lakukan terus-menerus seperti firman yang sudah kita baca. Jangan jemu-jemu. Itu menunjuk kepada suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, tidak bosan Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita akan melihat kepada siapa sih kita harus berbuat baik. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 10 di sana dikatakan, kita berbuat baik kepada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Tetapi di ayat 10 dikatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Mereka adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Oleh sebab itu,
Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan tunda-tunda waktu. Jangan kita menjadi kendor di dalam kita berbuat baik. Sebab pada waktunya nanti kita akan menuai dengan apa yang kita tabur. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami dampak dari pandemi. Lowong suasana lagi susah, jualan lagi sepi. Kok harus berbuat baik? Ketika kita berbuat baik, kita tidak harus memberi dengan uang, kita tidak harus memberi dengan harta, tetapi dengan perhatian, dengan kita mungkin mendengarkan keluh kesah mereka. Ada sebuah kisah dan saya begitu terberkati Bapak Ibu Saudara, ada seorang penjual makanan ayam saudara. Karena situasi ini sedang sepi, rupanya tokonya ini sepi sekali. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain dia berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan hanya berbicara, kamu harus beli ayam, anak-anak ayam sebanyak uang yang kamu punya. Dan kamu bagikan kepada semua tetangga-tetanggamu. Rasanya hal itu gak masuk akal saudara, suasana lagi sepi, dia punya uang yang pas-pasan. Tetapi Tuhan katakan dalam hatinya, kamu harus beli anak ayam dan bagikan kepada semua tetangga-tetangga. Tetapi dia taat saudara. Dia lakukan perintah itu. Dia membeli anak ayam, dia bagikan kepada tetangga-tetangganya. Dia tidak pernah mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Sampai akhirnya ketika dia bagikan ayam-ayam itu, apa yang terjadi saudara? Uangnya dia habis karena sudah beli untuk ayam-ayam itu. Sampai akhirnya dia sendiri bingung, sudah tidak punya uang. Tokonya sepi, tetapi luar biasa cara Tuhan. Allah kita punya 1001 cara untuk menolong anak-anaknya yang mau taat kepadanya. Besoknya saudara, tetangganya satu datang. Pak, kan kemarin Bapak sudah ngasih anak ayam. Saya bingung ini, gimana saya harus memberi makan ayam ini? Dengan cara apa saudara? Ternyata dia harus beli makanan ayam itu di tempat tokonya dia. Bukan hanya satu tetangga, tetangga yang lain beli ke situ makanan ayam, tetangga yang sebelahnya beli lagi, sampai akhirnya tokonya menjadi rame saudara. Itulah cara Tuhan menolong kita. Sepertinya kadang-kadang gak masuk akal. Di tengah situasi yang susah kok kita harus berbuat baik. Tetapi tema gereja pada bulan ini, menaburlah apapun musimnya. Apapun yang Tuhan gerakkan dalam hidup kita, ketika Tuhan gerakkan beri, tabur, lakukan itu saudara. Ketika kita taat, maka kita akan tuai hasilnya nanti saudara. Demikian juga dengan penjual makanan ayam tadi. Caranya sepertinya gak masuk akal, tetapi disitulah ternyata Tuhan akan memberkati kehidupannya. Kebaikan yang sudah kita lakukan akan menemukan cara untuk kembali kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan saudara. Mari gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita untuk kita menabur setiap kebaikan yang sebelumnya Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Terus berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan kendor dalam kita berbuat baik. Maka kita akan menerima tuaian yang telah kita tabur itu saudara. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh datang mengingatkan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Ada kalanya mungkin hari-hari ini di antara kami Tuhan, ada yang sedang mengalami kesulitan, ada yang sedang mengalami kekurangan. Tetapi ketika firman-Mu datang dalam hidup kami, ajar kepada setiap kami untuk taat Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Mari Tuhan ajar kepada setiap kami untuk peka melakukan firman Tuhan, untuk peka kami melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur itu tidak pernah sia-sia di hadapan Engkau. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah, buat waktu yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Terus pulihkan keadaan bangsa kami di tengah pandemi yang ada. Biarlah berkat-Mu tercurah atas bangsa kami. Berkati kota kami juga. Pemerintahan yang ada kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah hikmat urapan-Mu Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu Gembala
kami, para diaken, para aktivis yang ada, setiap umat-umat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Ajar kepada setiap kami juga Tuhan, dengan kebaikan yang sudah kami terima, untuk kami juga tidak jemu-jemu berbuat baik. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Kami akan memasuki hari yang baru, hari yang penuh dengan kemenangan, karena Engkau adalah Allah yang selalu beserta atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau alaskan doa kami. Haleluya. Amin.